Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan di negara-negara berkembang. Saya Wahyu Firdaus Pratomo sebagai moderator dan teman saya David Irwan Ripai sebagai materi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kebijakan perdagangan di negara-negara berkembang. Kebijakan perdagangan di banyak negara sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa kunci utama pembangunan ekonomi adalah penciptaan sektor industri manufaktur yang kuat, dan cara terbaik untuk membangun industri dan manufaktur itu dengan melindungi industri domestik dari tekanan persaingan internasional. Maksudnya industrialisasi substitusi impor. Argumen industri bayi. Menurut Hujan, argumen industri bayi sesungguhnya negara-negara yang sedang berkembang memiliki keunggulan komparatif potensial di sektor manufaktur. Akan tetapi industri-industri yang harus muncul di negara-negara berkembang itu pada awalnya tidak akan sanggup bersaing dengan sektor manufaktur yang telah mapan di negara maju. Kelemahan argumen industri bayi. Pengalihan perhatian secara mendadak dari sektor ekonomi yang sudah ada ke sektor industri yang diperkirakan akan memiliki keunggulan komparatif di masa datang dan selamanya merupakan suatu pilihan yang bijaksana. Pemberian proteksi pada sektor manufaktur bukan merupakan suatu yang baik kecuali jika potensi itu sendiri benar-benar dapat membantu industri yang bersangkutan untuk mampu bersaing di masa mendatang. Pendorong sektor manufaktur melalui proteksi. Walaupun argumen industri bayi memiliki banyak kelemahan, namun banyak negara berkembang menganggap argumen ini sebagai suatu alasan yang sah guna mendorong untuk memberikan dukungan khusus bagi pengembang industri manufaktur. Misalnya, negara dapat memberikan subsidi bagi produksi manufaktur pada umumnya. Masalah perekonomian dualistik, gejala-gejala dualisme ekonomi. Nilai output per pekerja di sektor modern jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai output per pekerja yang terdalam pada sektor lainnya. Sejalan dengan nilai output per pekerja yang tinggi, maka tingkat upah di sektor modern tentu juga lebih tinggi. 3. Meskipun upah di sektor manufaktur modern itu lebih tinggi, tingkat pengembalian modal atau return on capital tidak selalu tinggi. 4. Salah satu penyebab dari tingginya nilai output per pekerja di sektor modern adalah intensitas modal dalam produksinya yang lebih tinggi. Pasar tenaga kerja dualistik. Pada pasar tenaga kerja dualistik terdapat perbedaan tingkat upah antara sektor manufaktur dan sektor pertanian. Di samping argumen industri bayi bagi pemerintah untuk secara langsung campur tangan dalam upaya pembinaan sektor manufaktur atas beban sektor pertanian. Kebijakan perdagangan sebagai penyebab dualisme ekonomi. Banyaknya kecaman pada kebijakan ini baik penyebab perbedaan upah antara sektor manufaktur dan pertanian maupun sebagai pendorong. Perbedaan tingkat upah cukup wajar untuk menjamin rendahnya pekerja yang keluar dan membiasakan kerja keras serta disiplin bagi negara-negara yang memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Intensitas modal yang berlebih dari sektor manufaktur sebagian disebabkan oleh tingkat upah yang relatif tinggi yang memberikan intensif ekonomi bagi perusahaan untuk menggantikan tenaga kerja dengan modal. Industrialisasi prioritasi ekspor. Perdagangan yang melakukan pandangan yang melakukan bahwa
pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui substitusi impor, dan pesimisme bahwa pembangunan ekonomi yang diandalkan substitusi impor akan gagal ramai diperdebatkan kembali oleh faktor pertumbuhan ekonomi pesat sejumlah negara Asia. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.